Akan tetapi kalau itu belum diatur, tetap mengacu pada HIR, Health Industry Reglement, atau disebut dengan hukum acara perdata. Ya, jadi kalau di dalam undang-undang PHI sudah ada, menggunakan undang-undang PHI. Kalau belum, menggunakan hukum acara perdata. Ini seperti ini karena apa? Undang-undang 2 tahun 2004 merupakan lex spesialis, undang-undang yang khusus. Undang-undang khusus itu mengesampingkan yang, kecuali di dalam undang-undang khusus yang ada, maka menggunakan ketentuan yang bersifat umum. Misalnya bagaimana caranya mengajukan, kalau belum ada di situ, misalnya relas, apakah diatur tidak di dalam PHI? Misalnya panggilan yang layak itu 3 hari sebelum sidang, misalnya. Ternyata di situ belum ada, maka menggunakan HIR. Demikian juga kaitan bagai bentuk, sudah nanti ada bagaimana mengajukannya. Kalau sudah diatur di dalam Undang-Undang 2, maka tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Inilah yang harus diperhatikan oleh para peserta kaitan dengan penyelesaian hubungan industrial. Terus pihak, ada pihak ya. Siapa yang menjadi pihak itu? Pihak itu yaitu bisa pekerja, bisa buruh, atau diwakilkan kepada serikat pekerja. Ini perlu saya sampaikan di sini. Atau pengusaha atau gabungan pengusaha. Bisa. Perlu saya sampaikan di sini. Bagi pekerja atau buruh yang menjadi anggota serikat pekerja dapat diwakili oleh pengurus. Pengurus serikat pekerja, serikat buruh ini tidak memerlukan izin sebagaimana advokat. Nanti jangan sampai saudara melakukan eksepsi, nggak punya izin, belum pernah disumpah, ditertawakan. Nah, inilah perlu diketahui. Jadi setiap ketua-ketua DPC itu dapat mewakili anggotanya. Nah, itu ada syarat-syaratnya. Tanpa harus memenuhi syarat-syarat sebagai advokat. Nah, itu karena undang-undang mengatakan demikian dapat mewakili. Nah, maka bagi advokat-advokat muda, kalau nanti ada seperti itu, jangan sampai dieksepsi seperti tadi. Apakah DPC serikat pekerja ini mempunyai izin sudah disumpah atau belum? Nah, nanti malah ditertawakan, oh ini belum pernah baca ini. Nah, kan ya repot. Nah, karena ini bisa mewakili karena undang-undang. Nah, demikian juga boleh maju sendiri. Jadi pekerja itu boleh maju sendiri, atau pengusaha boleh maju sendiri, atau menguasakan kepada advokat profesional. Advokat profesional itu seperti saudara nanti kalau sudah disumpah menjadi advokat yang profesional. Karena sebagai profesi, kalau dalam bekerja ada kode etik. Sehingga nanti karena advokat sebagai profesi, saudara nanti ini sudah atau belum kode etik advokatnya? Belum. Nanti itulah untuk menunjukkan profesional itu, setiap aktivitas profesi itu harus taat, patuh dan tunduk pada kode etik. Nah, kalau tidak tunduk dan pada kode etik, nanti bisa masuk ke permasalahan ke Dewan Kehormatan. Bisa ada misalnya teguran, pemberhentian sementara, bahkan pemecatan dari organisasi. Sehingga advokat itu untuk internal pun tidak kebal hukum. Kalau merugikan masyarakat, maka bisa dilaporkan kepada Dewan Kehormatan. Nanti ada pengadu, ada teradu di situ. Ada putusan. Jadi seperti ini harus dipahami calon-calon advokat. Jadi nanti kalau menjadi kuasa dari serikat pekerja, maka dan dia bukan organisasi, harus advokat. Advokat artinya Undang-Undang Nomor 13/2003 Pasal 4 harus disumpah itu di pengadilan tinggi. Ini penting diketahui. Nah, walaupun kan ada pekerja yang tidak ikut serikat pekerja, maka boleh maju sendiri, boleh diwakilkan. Kalau diwakilkan, maka advokat-advokat yang profesional harus memahami ini. Bagaimana bipartit dan PHI. Nanti tiba-tiba langsung diarahkan ke pengadilan, nah, apalagi ke pengadilan negeri. Nah,
itu menjadikan kompetensi absolutnya. Maka perlu sekali calon advokat banyak baca buku. Nah, saya saja kalau ke toko baca, walaupun kadang-kadang nggak beli ya, baca ada nggak istilahnya update atau pembaruan dengan ketentuan hukum. Biasanya karena ada uji material ke Mahkamah Konstitusi, nah, seperti apa. Jadi harus diperhatikan. Sebagai kuasa hukum misalnya, tadi kan kalau organisasi atau perorangan bisa mewakilkan kepada advokat profesional yang kepada kuasa hukum. Nah, ini perlu saya sampaikan. Di dalam hal perkara perdata, ini jenis perdata, maka istilah advokat itu menjadi kuasa hukum. Tapi kalau perkara pidana disebut dengan penasihat hukum. Maka harus bisa membedakan kalau dalam perdata menjadi kuasa hukum, pemberi kuasa. Kalau di dalam perkara pidana menjadi penasihat hukum. Jangan sampai wah itu jadi penasihat istilahnya kuasa hukum perkara pidana. Istilahnya kalau perkara pidana namanya penasihat hukum, jangan dibolak-balik. Biasanya di media cetak itu terbolak-balik. Misalnya ada terdakwa diperiksa di kepolisian, itu salah. Terdakwa diperiksa di kepolisian, itu salah. Itu. Jadi ya seperti itu bisa terjadi karena dari teman-teman media latar belakangnya banyak sekali dari berbagai macam. Inilah maka dan nanti saudara kalau memang sudah PKPA upah selesai magang sumpah, saudara akan memperoleh yang disebut dengan tanda bukti sumpah dari pengadilan tinggi. Selalu dilampirkan di dalam kartu anggota KTA, kartu advokatnya dilampiri dengan sumpah. Nah itu nanti selalu dilampirkan. Karena memang karena apa? Advokat juga sebagai penegak hukum. Nah ini apalagi zaman sekarang itu banyak sekali organisasi. Saudara harus bisa memilah dan memilih. Nah, nggak lulus di sini pindah ke sana, nggak lulus di A pindah ke B, disanksi di A pindah ke C, jangan sampai seperti itu. Karena apa? Advokat itu yang menilai masyarakat. Nah, pindah halian, dipecat sana, pindah sini, pecat satu, pindah sini. Dan itu ada kemungkinan seperti itu ada. Maka ini saya tegaskan di sini. Kalau nanti misalnya itu belum berhasil lulus, jangan putus asa, diulangi lagi. Karena saya dulu 4 kali mas, saya aja 4 kali ya. Nah, kalau sekarang itu anak-anak milenial itu inginnya cepat lulus ya, Saya 4 kali ya. Nah, dulu masih ujian PT, PT 4 kali. Kalau nggak lulus 1 dan nggak lulus, yang ulang lagi tahun depan. Sebab saya mulai daftar itu tahun 90. Tahun 90 baru lulus, tahun akhir 93 disumpah Januari 94. Jadi nggak lulus saja. Maka bagi yang nanti belum berhasil, tapi semoga semua berhasil ya. Amin. Kalau nggak berhasil jangan yang pendidikan di Uniska, yang lain aja ya. Ujian pasti ada yang tidak berhasil. Saya 4 kali. Itu dulu setelah itu ada yang sampai 7 kali nggak lulus dulu. Tapi sekarang sudah mudah. Tapi kalau sudah mudah jangan diremehkan, bisa nggak lulus juga. Itulah maka banyak sekali tadi. Maka di sini sebagai kuasa hukum harus betul-betul menjaga kehormatan. Ya, perlu saya sampaikan sekarang. Kemarin saya ada di satu pengadilan di Kediri, ada kuasa hukum yang ditegur oleh hakim. Hebat hakimnya. Karena macaknya sembarangan. Advokat itu kan penegak hukum menurut pasal 5 ya, Undang-Undang 1823. Macaknya itu dengan tidak pakai kaos kaki, anak muda bajunya jangkis, tahu jangkis. Nah, dengan udele ketok lanang itu, akhirnya ditegur. Minggu depan saudara wajib untuk pakai dasi. Akhirnya dia minta maaf. Biasanya dari kota-kota besar seperti itu, tapi jangan diikuti itu.
Apalagi pakai apa itu? Pakai batik. batik seperti mau buah itu. Nah, itu nggak menjaga kehormatan sebagai penegak. Itu penting itu. Maka kalau di pengadilan kalau teman-teman peradi, saya guyoni kalau pakai batik atau buah kemana? Nah, kalau peradi saya kan berani mengingatkan itu. Nah, maka nanti jaga karena itu saudara itu penegak hukum harus mengerti. Karena hakim aja macamnya melipis. Apalagi kita juga justisia belum pencari keadilan harus. Kemarin ada ditegur itu dari surat, bukan dari Kediri ya, dari luar kota. Tegur aku karena apa saya lihat nggak pakai kaos kaki, ya toh. Terus bajunya dilingkin, tahu dilingkin? Dilingkin begini. Terus apa? Ya itu bajunya karena anak muda jangkis nih, yang sport itu. Akhirnya diharapkan minggu depan supaya pakai yang sopan kan. Saudara kan harus menjaga kehormatan organisasi lah. Akhirnya kalau seperti itu kan malu kita. Siapa yang menghargai kuasa advokat kalau tidak advokat itu sendiri. Nah, dan tidak harus baik. Baju itu tidak harus baik. Ya, api orang kan nggak tahu siapa itu merek, nggak perlu merek. Yang penting itu praktis ya. Kalau pengadilan saya harapkan pakai pakai dasi karena itu menjaga kehormatan marwah sebagai advokat. Nah, tapi kalau dari peradi saya berani mengingatkan, tapi kalau dari yang lain saya biarkan. Nah, karena kita punya hubungan emosional dengan teman-teman peradi Bantul. Inilah maka nanti kalau perdata namanya kuasa hukum, kalau perkara pidana menjadi penasihat hukum. Jangan bingung. Nah, nanti lanjut jadi itu pihak ada pekerja, ada pihak buruh atau pengusaha bisa maju sendiri, bisa diwakilkan, namun tidak diwakilkan kepada advokat yang telah disumpah terlebih dahulu. Bentuk gugatannya apa? Seperti apa? Sebenarnya hampir sama ya, hampir sama dengan yang lain ya. Maka bentuk gugatan itu pasti ada posita. Posita itu uraian duduk perkara maupun dasar hukumnya. Biasanya uraian pokok perkaranya seperti apa, duduk perkara, baru background dasar hukum. Yang kedua ada yang disebut dengan petitum. Apa yang diminta oleh yang mengajukan gugatan atau permohonan penyelesaian itu. Maka di sini kalau di dalam HPHI ini ada sedikit berbeda. Selain gugatan dilampiri tadi risalah tidak dapat diselesaikan di tingkat bipartit maupun tripartit. Itu jadi nggak boleh ujuk-ujuk langsung ke belakangnya Geraha Pangeran sana, nggak boleh. Itu harus diselesaikan bipartit atau tripartit. Asalnya baru diajukan ke sana. Jadi sebelum ada mediasi ya, baik bipartit maupun tripartit tidak bisa dibawa ke pengadilan. Ya, iya. Bisa dibawa ke sana, akan tetapi nanti akan dikembalikan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana undang-undang terkait dengan pidana. Nah, lanjut. Di situ ada beberapa hal. Terus itu ada namanya kewenangan. Maka itu ada kewenangan itu di dalam hukum kita ada kewenangan relatif maupun kewenangan absolut. Di dalam kewenangan PHI itu menyangkut wilayah, itu berarti kewenangan relatif. Maka kalau ke Jawa Timur ada di Surabaya, ya, di Surabaya ada gedung di Sito itu belakangnya itu PHI itu Pengadilan Hubungan Industrial. Maka kalau belum pernah ke sana coba kalau ada di Sito ya itu BNI atau apa di situ kiri jalan itu agak sedikit masuk ke kiri itu ada PHI ada di situ. Nah itulah Pengadilan Hubungan Industrial itu untuk wilayah Jawa Timur. Nah itu namanya kompetensi relatif. Atau di sini mengatakan pengadilan yang pernah mengadili perkara yang bersangkutan adalah kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan di daerah hukumnya meliputi tempat guru bekerja yang ada di Surabaya. Inilah itu namanya wilayah. Nah, nanti kalau di Kediri ada ya cukup Kediri, Malang ada cukup. Tapi kalau belum ada tetap di Surabaya. Itulah. Nah, perlu saya sampaikan di sini rata-rata yang ke PHI itu dari
pengurus serikat pekerja atau serikat buruh atau serikat apa istilah gabungan pengusaha. Nah, advokat juga ada, tapi mayoritas biasanya dari organisasi yang mewakili dari para pihak itu. Karena apa? Kalau namanya sudah menjadi anggota kan organisasi harus mempunyai kewajiban. Karena apa? Ikut organisasi serikat pekerja itu biasanya juga ada kewajiban, namanya COS, ya, check on system, dengan iuran. Tapi itu kalau iurannya jalan maka bisa dilanjutkan. Tapi kadang-kadang rata-rata iurannya nggak jalan. Namanya COS, check on system. Jadi itu biasanya iuran anggota yang digunakan untuk membiayai operasionalnya organisasi. Nah, lanjut tadi itu majelis hakim. Nah, di situ ada beberapa. Di sana itu ada 3 majelis hakim. Yang ketua itu dari hakim karir, yang satunya dari ad hoc yaitu pekerja atau dari pengusaha. Nah, inilah penting di sini harus. Jadi di pengadilan itu ketuanya itu hampir sama dengan di tipikor. Nah, ad hoc satu dari mewakili organisasi, satu mewakili organisasi pekerja, satu mewakili pengusaha. Tapi ketuanya dari hakim karir yang ditunjuk dari pengadilan negeri yang ada. Hakim ad hoc itu selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Pengalaman saya pernah juga lolos jadi hakim ad hoc, tapi begitu wawancara di Mahkamah Agung Jakarta sana, di Ditjen Tata Usaha Negara, ditanya apa pekerjaan saudara apa. Waktu itu saya pembantu rektor 3. Ini kalau seperti ini jelas nanti nggak kerasa di tempat lain karena di Papua temannya. Nah, akhirnya apa? Teman-teman yang punya posisi karena saya berada di suatu daerah tertentu sama Mahkamah Agung nggak diloloskan. Akhirnya satu lolos, Mas Heri Purnawirawan, ditempatkan di Papua. Ternyata juga akhirnya mundur juga gitu. Jadi maka kalau sudah masuk sana harus betul-betul, karena apa, dengan di Papua itu biaya hidup tinggi, gaji kan sudah standar seperti dulu, tapi sekarang sudah bagus, mundur juga. Maka nanti kalau ingin jadi hakim ad hoc, itu bisa ikut organisasi pekerja atau pengusaha. Karena syaratnya menjadi anggota itu atau pengurus organisasi itu.